anaknya sendiri bisa nggak percaya dengan bapaknya ya? Maka ada istilah, Titanic yang dibangun ribuan orang tidak mampu menyelamatkan apa yang ada di dalamnya. Tapi kapal Nabi Nuh yang dibangun oleh satu orang mampu menyelamatkan apa yang ada di dalamnya. Terima kasih atas segala kebaikan, perjuangan, pengorbanan, tetesan keringat, darah, air mata, lelah, capek yang ayah, emak rasakan untuk saya, sehingga keluarga gimana, Ustadz? Ayah ngeliat Ustadz akhirnya lebih daripada target yang dia patok gitu. Waktu awalnya kan kepengen cuma berbakti. Bakti aja udah. Ya akhirnya setelah mungkin ya dalam tanda kutip saya menemukan jalan yang baru. Jalan dimana yang tidak dicita-citakan oleh ayah ibu saya. Jalan yang juga saya tidak bercita-cita untuk itu. Tapi kemudian keadaan yang menarik saya. Artinya dari lomba saya ditarik oleh panitia, dari lomba itu saya ditarik oleh keluarga untuk mengisi, sampai kemudian satu wilayah terus mengundang sampai akhirnya kemudian kita dilirik oleh TV. Nah tentu itu sesuatu yang kadang tidak kita rencanakan, tapi keadaan yang kemudian menciptakan kita menjadi seseorang, ya takdirnya memang begitu. Ya tentu ayah, emak saya ikut senang, ikut bahagia. Kalau saat itu dia bakti kepada saya bakti kepada dirinya saja dia sudah bahagia, apalagi kemudian saya bisa banyak memberikan manfaat pada orang lain. Masya Allah. Tentu kebahagiaan itu amat sangat Berlipat, dirasakan oleh orang tua. Ketika pertama kali di TV tahun berapa, Ustadz? Seingat saya 2010 saya diajak sama almarhum Uje tuh. Oh, Uje, ya identik emang antum dulu sama Uje dulu. Iya, kan dulu saya berteman sama beliau. Jadi saya ini sudah istilahnya gini, ustadz panggung lah. Saya ustadz panggung, beliau ustadz TV kan. Kadang kita ketemu di satu tempat. Saya duluan, beliau kedua. Nah, saat itu beliau datang di pertengahan saya ceramah, kemudian kita kenalan, kita ketemu. Saat itu kita tukeran nomor telepon, nyambung nih, jadi temen dah deket. Terus sampai akhirnya beliau ada program kan di salah stasiun TV yang live gitu ya, TV One lah kalau kita mau sebut, Damai Indonesiaku. Nah di situ kadang beberapa ustadz ditampilkan. Nah saya karena udah berteman sama almarhum Uje, saya diajak. Aduh, saya kagak bisa nih, Ustadz, ngomong di TV, depan kamera. Takut. Enggak usah saya dah, saya udah nolak tuh. Udah ntar gue temenin. Udah lah ikut gua pokoknya. Berangkat saya tuh akhirnya. Sampai di sono didandanin sama dia. Dikasih bajunya, dikasih udeng-udengnya tuh, sorbannya, dikasih pecinya, pinjemin, dikasih apalah istilahnya, perangkat-perangkat yang bikin kita good looking. Wah, akhirnya maju 5 menit. Dari situ Ji. Masya Allah. Itu TV minta saya tapping. Ya udah terus saya ada terus. 2010, Masya Allah. Berarti ada wasilah almarhum juga dengan segala kebaikannya, mudah-mudahan beliau mendapatkan jariah dari setiap kebaikan kita. Masya Allah. Orang tuh satu tuh, Bapak masih ada tuh, Ustadz? Masih ada. Jadi menyaksikan posisi menyaksikan. Ayah ibu saya itu wafat kemarin 2021. Baru tahun lalu? Tahun lalu. 11 Juli emak saya, 16 Juli ayah saya. Masya Allah. 2021. Cuma beda 5 hari? Beda 5 hari. Sakitnya bareng atau gimana? Ibu saya udah sakit duluan karena cuci darah kan. Terus kemudian dicek katanya COVID. Nah nggak lama kemudian ayah menyusul ke rumah sakit. Ya udah, mereka wafat semua di rumah sakit. Ibu saya wafat lebih dulu, baru kemudian disusul ayah saya 5 hari kemudian. Itu cinta sejati banget itu, Masya Allah. Ayah saya nggak tahu kalau ibu saya wafat karena ayah saya sudah ventilator.
Pada saat saat ibu wafat, ayah nggak tahu. Ibu juga nggak tahu, mak nggak tahu juga kalau ayah wafat, karena taunya mak ayah di rumah sakit yang sama. Jadi dua orang ini tidak pernah merasa ditinggalkan orang-orang yang mencintai. Masya Allah. Kisah cinta sejati ini. Saya tidak pernah terbayang kalau saya harus tinggal ayah saya lebih cepat. Saat 2 tahun lalu dokter mengatakan, Ustadz, ibu ini sudah cuci darah. Kadang bertahan hanya setahun 2 tahun. Bahkan kalau memang mujizat kata dokter, ya bisa 5 tahun, 7 tahun. Saya udah pasrah saat itu. Satu waktu dalam setahun 2 tahun mungkin emak akan ninggalin saya. Tapi tidak dengan ayah. Karena ayah saat itu memang sehat-sehat saja. Kaget. Ternyata ayah harus pergi bersamaan tidak lama dari rumah. Remuk hati saya sih. Hancur. Saya selama 2 tahun COVID itu menemani mereka. Tapi di sisi lain saya bahagia. Karena saya dikasih kesempatan memandikan, menyuapi, memberikan obat, mengantar ke rumah sakit. Waktu yang tidak pernah saya dapatkan saat mungkin saya waktu sibuk-sibuknya dakwah. Satu rumah kami. Tapi pertemuan intens mungkin tidak banyak. Tapi saat COVID, pertemuan itu begitu dekat. Dan ternyata begitu cepat. Lagi sayang-sayangnya. Lagi sayang-sayangnya pergi. Kita ditinggalkan oleh orang yang kita cinta. Masya Allah. Wah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin, amin. Momen yang qadarullah, ya Allah memang sepertinya mengatur momen tersebut untuk Ustaz. Ya mungkin quality time belakangan agak kurang, katanya diberikan last minute kita dikasih waktu hampir 2 tahun untuk menebus apa yang mungkin selama ini kita tidak lakukan. Memanjakan, nyuapin. Saya sampai bilang sama mak saya, mak makan ya mak. Nggak mau, maunya disuapin sama Ucok. Saya kan orang Medan, Nasution. Ih mak, maunya disuapin sama Brondong. Makan. Suapin, ambil nasinya, dikasih minum. Mak mau ganti pakaian, ayo. Mak mau mandi dulu, ayo. Ya Allah, ayah pun demikian. Saya siapin vitaminnya, saya siapin makanannya. Dan saat itu saya mengantarkan dia. Dalam keadaan COVID, saya tidak memakai APD, Ji. Karena saya takut menggores hati dan perasaannya. Saya tahu resikonya berat. COVID dengan segala resiko penularannya. Tapi selebih takut kalau ayah ibu saya tergores. Orang menyarankan pakai ambulan, tidak. Saya antarkan sendiri dengan tangan saya lewat mobil yang saya gunakan. Saya nyetirin. Saya tahu resikonya berat. Saya pikir ada anak, saya pikir ada istri. Tapi kalau dia merasa bahwa anaknya membenci dengan memakai pakaian yang berbeda, buat saya lebih menakutkan ketimbang harus mati meregang nyawa saat itu. Memang di luar batas normal, mungkin dokter tidak menyarankan ini, tapi ini bakti. Iya, ini ijtihad saya, Ji. Ijtihad saya. Itu kan keinginan dari orang tua Ustaz, kepengen punya anak yang birrul walidain, yang berbakti sama orang tua. Akhirnya mungkin keinginan itu tertunai juga di akhirnya. Insya Allah mungkin beliau pergi dalam keadaan ridho. Amin. Masya Allah. Luar biasa. Dan kalau sudah orang tua, Ji, apa yang mereka minta selama saya mampu, saya penuhi. Kalaupun kadang saya belum mampu, saya coba cari bagaimana biar mampu. Dan saya sudah sampaikan kepada istri saya, mereka nomor 1, kamu nomor 2. Sebelum saya kenal kamu, saya lahir dan hidup bersama mereka. Maka jangan pernah ganggu kebahagiaan mereka atas kehadiran kamu. Dan istri paham betul, dia tidak pernah mengganggu apa yang menjadi kebahagiaan saya dengan kedua orang tua saya. 10 tahun kami hidup bersama ya. Istri saya, ibu ayah saya, anak saya.
Sebelumnya ya kami juga hidup bersama, sebelum menikah juga saya dengan ayah dan ibu. Jadi 38 tahun saya hidup tidak terpisah dengan orang tua. Karena saya anak tunggal. Mungkin kalau ada banyak anak, ibu bisa memilih, anak bisa banyak memberikan pilihan. Tapi kalau anak tunggal, waktu itu saya tidak bisa memberikan pilihan pada diri saya dan pilihan pada orang tua saya. Kemanapun, emak, ayah harus bersama saya. Dan sekarang dua sosok yang pertama kali dilihat Ustadz juga udah nggak ada semua. Insyaallah. Mudah-mudahan husnul khotimah teman-teman semuanya, dan ini menjadi apa yang dilakukan Ustadz adalah pahala jariah untuk kedua orang tua ini. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak hal yang mungkin kita belum pernah dengar ini, kisah-kisah seperti ini, kisah backstage Ustadz, kisah bagaimana hubungan dengan orang tua, bagaimana sampai posisi seperti ini Masya Allah, luar biasa sharing dari Ustadz untuk sampai apa namanya terbuka dengan kita ini, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi nih Ustadz, sebagai seorang Ustadz atau juga mubalik atau juga mungkin apa namanya pemuka agama, apalagi kemudian dengan proses Ustadz tadinya di majelis-majelis kemudian udah masuk ke TV taraf udah nasional jatuhnya nih. Tentunya nggak lepas juga dari yang namanya, nggak semua orang itu sepakat sama kita. Nggak semua orang itu apa namanya suka dengan kita. Pasti ada likes, pasti ada dislike. Ini udah qadarullah memang begitu saat posisinya. Dan di sisi lain juga ya kita di manusia kadang juga ada kekeliruan, ada juga hal-hal yang mungkin menurut pandangan orang saya nggak sepakat dengan hal itu gitu misalnya. Nah, bagaimana cara Ustadz menyikapi kondisi itu? Jauh sebelum kita pendahulu-pendahulu kita pernah merasakannya. Baik di kalangan para nabi, di kalangan para rasul, di kalangan para sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada para ulama, sampai kepada pengikut-pengikutnya. Itu nggak akan lepas. Bahkan di zaman Nabi Adam, saat sendiri saja, udah dibully oleh iblis. Iya. Manusia yang pertama ada di bumi aja dibully juga. Dibully oleh iblis. Lagi di surga dibully oleh iblis. Pas momen gimana tuh membully? Saat semua diperintah sujud, illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana saya mesti hormat sama dia? Selain saya senior, saya lebih baik. Ibadahnya kan lebih dulu. Saya dari api, ini dari tanah. Itu kan ngenyek, Ji. Kalau bahasa sekarang, siapa lu? Lu anak baru kali. Ilmu lu nggak ada apa-apanya soal ibadah. Gue duluan dicipta. Masa gue mesti hormat sama lu? Bulian nggak tuh? Iya. Keren tuh. Ini keren tuh. Ini ungkapan ini keren tuh. Jadi ibaratnya tinggal pilih A atau B. Kita hidup mau jadi pembuli atau kita jadi berusaha menjadi orang yang benar gitu. Ya kan itu. Jadi kalau ada istilah di dunia dibully, belum nyampe dunia, di surga udah di pembulian. Masya Allah. Saat Nabi Adam dicipta, iblis ada di sana, malaikat ada di sana, semua sujud hormat kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Lalu dia bully Nabi Adam dengan menyebut status dirinya. Saya lebih baik. Lebih baik itu kan bisa karena senior, bisa karena ibadah kualitas yang lebih dahulu, ngerasa lebih berilmu, ngerasa lebih hebat, ngerasa lebih abid, ngerasa lebih benar. Tiba-tiba gue mesti, lu siapa? Ya kalau bahasa sekarang ya kan. Siapa dia? Itu kan bulian. Iya ya. Ngenyek. Ngecengin. Dicengin Nabi Adam. Jadi nggak usah kita. Semua juga ini jalur yang sering dibully. Nabi Adam. Sampai ke penerus-penerus anak cucunya. Jangan tanya kalau sudah nabi-nabi dan rasul. Nggak ada satu nabi pun yang hidup tanpa dibully berarti. Oh, tidak ada. Semua dibully. Nabi Nuh dibully. Bagaimana kapalnya dibangun di atas gunung, naik tuh orang, maaf ya, dia buang kotoran tuh pada di atas kapal Nabi Nuh saat Nabi Nuh membangun. Sedih hatinya banget. Punya Allah yang maha segalanya bersabar untuk tidak minta dihancurkan umatnya.
Kita kalau dekat sama orang, Ji, oi, habisin. Iya. Sakit hati gue. Tapi kalau gini zolimin kan kata doanya langsung cash nih. Nah, Kita macam langsung aja. itu nggak ada ampun. Maksudnya kan begitu, tapi enggak beliau. Tapi tidak. Sampai akhirnya Allah melihat emang nih umat udah kagak lagi bisa diajak kompromi, dan Nabi Nuh udah sampai di titik waktunya harus meninggalkan. Selamat orang yang berada di kapal. Bahkan anaknya sendiri Kan'an tidak ikut ke dalam barisan itu. Anaknya sendiri bisa nggak percaya dengan bapaknya ya. Maka ada istilah Titanic yang dibangun ribuan orang tidak mampu menyelamatkan apa yang ada di dalamnya. Tapi kapal Nabi Nuh yang dibangun oleh satu orang mampu menyelamatkan apa yang ada di dalamnya. Masya Allah. Cakep untuk putusan. Artinya mental setiap orang itu akan diuji. Bukan cuma caci maki. Ya. Nabi Yusuf, orang paling tampan, Ji. Ya di situ Nabi paling tampan. diuji di daerah ketampanan. Diujinya dengan ketampanannya. Bahkan istri Al-Aziz, raja, masuk diam-diam. Ingin melakukan hal yang tidak senonoh. Hampir saja, ini manusia, hampir saja Nabi Yusuf itu melakukan. Sempat terpancing. Tapi karena rahmatnya Allah, terpalingkan rasa itu. Kabur, ditarik. Itu yang jadi bukti bahwa bukan Yusuf yang mengejar, tapi istri raja ini yang kepengen banget sama Yusuf. Sobek baju belakangnya. Begitu buka pintu, di depan ada suaminya. Di penjara Nabi Yusuf. As-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada aku harus melayani. Dan kuterima fitnahan ini. Sampai sekian lama baru terbukti Nabi Yusuf tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Dibully lagi istri raja, nggak terima, keluar loh. Dia belum tahu siapa Yusuf. Sampai dipotong itu buah, tidak terasa memandang wajahnya Nabi Yusuf ini para perempuan. Tergores itu tangan-tangannya dengan luka-lukanya, tanpa terasa. Sampai dalam Quran itu kan diceritakan mereka melihat ini bukan orang, ini malaikat, cakep benar, ganteng benar. Artinya sesuatu yang mempesona mampu mengalihkan rasa sakit. Maka ada istilah, sakit nggak orang meregang nyawa? Sakit. Tapi bisa jadi dengan surga yang ditampakkan, rasa sakit itu teralihkan. Belajar dari mana? Dari pandangan orang kepada Nabi Yusuf. Rasa sakit goresan pisau itu mampu mengalihkan. Udah mau copot jarinya. Saking nikmatnya. Dan surga itu malah ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat. Belum pernah terbayangkan. Itu akan diperlihatkan saat orang meregang nyawa. Oh iya, Ustaz. Oh iya, di mana tempat kita akan diberitahu. Makanya senyum. Sakit senyum itu gimana sih? Ada orang sakit senyum? Iya, makanya kalau kita googling para mujahid itu, mereka pada senyum dan kadang meninggal. Kan nggak ada koreografernya. Iya. Nanti kalau meninggal senyumnya gitu. Nggak ada. Jenazah tuh nggak bisa diatur, Ji. diatur. Itu kan pergolakan iman paling puncak kata Imam Abu Hanifah. Itu saat sakaratul maut. Jadi pergolakan iman manusia itu, dia su'ul khotimah atau husnul khotimah. Bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir saat sakarat. Disitulah goncangan itu yang paling berat. Rasa haus, dahaga, rasa takut, didatangi orang-orang terkasih. Ternyata itu penyamaran iblis, ternyata itu godaan. Haus kamu, ayo saya kasih minum. Tapi tundukkan kau punya mata. Akui saya Tuhanmu. Di tengah rasa sakit dan haus ada orang mau bela. Itu berarti orang-orang beriman juga bisa. Oh iya, itu ujian sakarat. Dan sakarat itu hak.
kata Allah. Pasti dialami oleh semua. Itu kalau yang dalam keadaan fasik atau imannya kurang kuat bisa kepleset. Makanya kenapa lakinu mautakum, talkinkan la ilaha illallah. Supaya apa? Kita bantu dia dengan apa yang menjadi selama ini mungkin dia ucap, dia dengar, terus ditalkinkan. Jelas la ilaha illallah. Jangan nyebut pak, but akhirnya. Jelas, jangan nyebut kan kita saking paniknya nyebut pak, apaan yang mau disebut? Langsung aja dituntun. Langsung la ilaha illallah terus. Sebisa mungkin kalau orang lagi sakarat. Itu pergolakan besar itu. Disitulah puncak titik su'ul khatimah atau husnul khatimah. Ahli ibadah pun belum tentu bisa selamat. Bahkan mujahid di medan perang itu kan ada dalam hadisnya, neraka dia. Kenapa? Saat perang dia tidak dalam mencari ridho, tapi mencari sanjungan dan pujian. Dan itu tidak ada yang tahu manusia kecuali dirinya dan Allah. Disitulah kita diuji oleh Allah untuk tidak mengatakan ahli neraka lu, jahanam lu, gak bakal lu masuk surga. Tahu dari mana akhir hayat seseorang? Kita nggak pernah tahu bisnis orang lain. Dengan kita memvonis, berarti kita mendahului takdir yang bisa jadi tidak seperti ucapan kita. Atau jangan-jangan, nauzubillah, kalau kita berada dalam posisi yang kita sampaikan. Masya. Nah, itu paling berat sakarat. Jadi lisan ini sesuatu yang bahaya. Tapi kan orang beriman itu akan ditampakkan oleh Jibril dengan kepakan di mana dia berada. Di sini tempat kamu. Lihat Nabi Yusuf aja orang tidak merasakan sakit dan bisa tersenyum. Padahal lagi tergores tangannya. Apalagi melihat surga di tengah tarikan nyawa. Dia bisa saja tersenyum karena dia diinformasikan di mana dia berada. Tadi bagaimana sikap kita? Ya. Kalau pada saat mungkin posisi kita ini dalam keadaan yang pasti juga banyak juga teman-teman yang ini mungkin info buat semua. Saya pribadi juga pernah ngerasain itu dan Ustadz juga pernah ngelewatin itu juga. Bagaimana sikap kita semestinya? Tadi udah memang Ustadz berikan kita sedikit penggambaran bahwa jalur ini memang jalur bulian, gitu. Nah, bagaimana respon dan sikap sebaiknya? Pertama tadi kita sudah belajar bahwa kita ini bukan yang pertama. Pendahulu kita bahkan manusia pertama pernah mengalami itu. Jadi hiburan buat kita. Satu, bahwa kita tidak pertama. Dua, kita menyadari bahwa kita memang bukan siapa-siapa. Terlalu banyak dosa dan aib yang ditutup. Sehingga dalam istilah gampangnya ya nggak perlu terlalu dibawa baper. Kita emang sering bikin salah juga. Kalau kita melihat ungkapan Imam Syafi'i, siapalah saya, kata Imam Syafi'i, ketika orang memfitnah saya. Rasulullah yang akhlaknya dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kurang banyak apa bulian kepada beliau. Allah yang maha segalanya, memiliki segalanya, menciptakan segalanya, difitnah kalau Allah punya anak. Itu kata Imam Syafi'i. Sehingga dibantah, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Siapalah saya, kata Imam Syafi'i. Dan kita dibandingkan Imam Syafi'i yang gak ada apa-apanya. Artinya terima dengan sabar. Terima dengan sabar. Kalau mau bicara pahala, jangan-jangan bulian itu yang mengantarkan kita ke surga. Masya Allah. Siapa yang jamin sholat ente diterima? Belum tentu. Jangankan diterima, ngomongin soal sah juga jangan-jangan kagak sah kali. Patokannya, sejauh mana kita belajar fikih? Berapa lama kita belajar fikih sholat, fikih wudu, fikih toharoh?
Udah bener wudhu kita, udah bener sholat kita, bagaimana rukunnya? Yakin diterima? Sah juga belum tentu. Mau masuk surga? Ngimpi ente. Al-Fatihah juga belum tentu. Tiba-tiba ada jalur alternatif. Jalur di mana dengan hinaan, cacian, fitnahan, bulian, dosa kita kelak diambil oleh dia, pahala dia dilimpahkan kepada kita. Masya Allah. Dan ini Nabi yang bilang, bagaimana nanti di akhirat ada orang muflis, orang yang bangkrut. La dinar wala dirham, kata sahabat. Bukan. Orang yang datang dengan segala kekayaan pahala, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi dia bangkrut karena dituntut oleh orang yang dibuli olehnya, yang dizolimi olehnya, yang dirampas haknya olehnya, yang dirusak kehormatannya dengan fitnah olehnya. Pahala dia dilimpahkan. Habis pahalanya, nggak mungkin dong ngasih dosa ke orang yang nuntut. Dosa yang nuntut dikasih sama yang ibadahnya habis tadi. Waduh. Tsumma turiha finnar, kata Nabi, dilemparkanlah ahli ibadah ini ke neraka karena habis sudah amalnya. Itu ahli ibadah Ji, yang suka ngebully hancur. Bagaimana yang bukan ahli ibadah? Saya juga pernah dengar ada orang yang ketika, kalau nggak salah ya San, ketika sampai di sana dia kaget sama pahala yang dia dapetin. Dari mana nih? Itu bisa terjadi juga? Bisa terjadi. Kita kaget, ya Allah, sholat kita sunnah kadang enggak, kadang fardunya juga banyak kodoknya, karena terlalu banyak alasan kita dengan segala aktivitas kegiatan dan lain-lain sebagainya. Tetap sholatnya ya wajib, nggak boleh kita, aku nggak usah sholat, nah gue nyari pahala bulan. Jangan, jadi kufur nanti kita. Meremehkan sholat kan jadi kufur. Nggak percaya jadi kafir. Nah ini bahaya. Terus sholat, terus puasa, terus zakat, tapi soal diterima nggak ada yang tahu. Saya cuma bilang jangan-jangan kita punya jalan alternatif menuju surga. Bahkan di dalam satu kitab ada seorang ulama, andaikan, kata beliau, saya tidak benci kepada dosa, saya pengen rasanya bikin dosa supaya satu Madinah membuli saya. Karena dengan pahala bulian itu, tanpa saya zakat, pahala zakat dia pindah ke saya. Tanpa saya haji, pahala haji dia pindah ke saya. Oh iya. Jadi kadang-kadang dibully berarti itu keberuntungan juga sebenarnya kalau kita bersabar. Kalau kita bersabar, artinya kita tidak sedang mencari kesalahan dan melakukan kesalahan untuk dibully. Tapi kadang-kadang orang mempermasalahkan, orang menyalahkan, orang memfitnah, dan kita sabar dengan pahala yang dijanjikan tadi oleh Nabi, dijanjikan oleh Allah dan lain-lain sebagainya. Akhirnya membuat kita terhibur hati ini. Ya, Masya Allah. Bahkan kalau kita mau menjadikan hari itu adalah hari yang istimewa, Ji, dakwatul mazlum, doa orang terzolimi mustajab. Mau minta apa, Ji? Lagi dizolimin, ya Allah banyakin duit saya. Itu saya lakukan, Ji. Jadi kalau ada orang tanya, Solmed, kenapa duit lu banyak? Ya setiap kali lu bully, gue doa minta kaya. Itu rahasia tuh sebenarnya. Setiap lu bully, ya Allah sukseskan usaha saya. Ya Allah gampangin dunia saya. Ya Allah banyakin harta saya. Masya Allah. Tapi kalau yang gak sabar, ketika dibully, lalu dia menyumpahi kamu, susah seumur umur gak akan ada bahagia kamu. Ini bahayanya doanya orang yang terzolimi. Hati-hati dakwatul mazlum itu. Wattaqu, kata Nabi, hati-hati. Sangkin mustajab nih. Ya kalau dia doa buat dirinya sih alhamdulillah, selamat kita dari sumpahnya. Kalau dia nyumpahin, kan Allah nggak suka ucapan kotor. Quran bilang, kecuali buat orang yang terzolimi. Maka ucapan jahat dari mulut kita nih, biar mati loh, itu diterima. Biar susah loh, itu diterima. Ini menghibur. Bahkan kafir, non muslim, kita zolimin, dia doa. Dia doalah ke Tuhannya. Diterima oleh Allah. Dia nggak sebut ya Allah, enggak, dia sebut nama Tuhannya, diterima oleh Allah dan dikabulin doanya orang kafir yang terzolimi. Pokoknya yang terzolimi itu lagi cash. Maka saat kita terzolimi, jangan sibuk ngebales.
Ya Allah, sakit hati ini. Banyakin duit ya Allah. Suksesin. Itu aneh, itu dong. Masya Allah. Cash. Kalau kita pakai konsep iman, tidak akan jatuh daun selembar pun tanpa izin Allah. Bulian itu tidak akan pernah bisa menjatuhkan kehormatan dan harga diri orang lain. Dan jangan pernah takut dengan caci maki orang. Kalau Allah tidak berkehendak, seluruh dunia benci kepadamu, engkau tetap mulia. Tapi kalau Allah berkehendak, seluruh dunia cinta kepadamu, hina kau di sisinya. Masya Allah. Daun udah kuning, Ji. Angin kencang belum tentu jatuh. Tapi kalau udah berkehendak, akarnya keluar. Ame pohon-pohonnya anyut. Jangan pernah takut dengan bulian. Benar kata ente. Itu adalah rekening kita yang akan dibuka nanti. Ya, hasilnya di akhirat. Tapi di dunia udah dikasih kita free pass untuk pakai jalur VIP. Orang mau doa ke Mekah biar mustajab, doa di dalam Hijri Ismail biar mustajab, doa di Raudhah biar mustajab. Cukup di Indonesia dari kamar baca komen jahat, ya Allah, mustajab. Keren kan? Keren. Hal yang tentunya juga saya rasa jarang didengar sama teman-teman semuanya. Ini unik yang ada dari diri Ustadz ini. Dan juga proses bagaimana menjadi Ustadz seperti sekarang ini kita dengar bukan sesuatu yang mudah, tapi juga ini adalah wasilah dari doa-doa orang tua dan juga tentunya juga bagaimana niatan dari orang tua. Nah, Ustadz, sebelum ditutup, misalnya saat ini sama atas kuasa Allah misalnya orang tua Ustadz mendengar apa yang Ustadz katakan. Misalnya di kamera ini orang tua Ustadz, apa yang akan mau Ustadz sampaikan? Saya yakin bahwa orang yang wafat itu dia tidak wafat, tapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang wafat itu sesungguhnya dia melihat keadaan anak cucunya dan keluarganya, seperti orang yang sedang berada dalam cermin One Direction. Ya. Yang kita satu arah. Bisa lihat, tapi dia bisa melihat kita. Tapi tidak bisa kita berkomunikasi, tapi dia tahu. Maka saya ingin menyampaikan pada ayah, pada emak, terima kasih atas segala kebaikan, perjuangan, pengorbanan, tetesan keringat, darah, air mata, lelah, capek yang ayah, emak rasakan untuk saya, sehingga saya bisa berada seperti saat ini. Fajazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah balas semua kebaikan itu dengan balasan yang sangat istimewa. Semoga kebaikan saya, istri saya, anak-anak saya, cucu-cucu emak dan ayah menjadi amal jariah yang dialirkan oleh Allah kepada emak dan ayah. Semoga emak dan ayah kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, ditempatkan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat, para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para sahabat, ulamaul amilin. Mudah-mudahan emak dan ayah berkumpul dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang setiap hari selalu disebut dalam kehidupan. Terima kasih emak, terima kasih ayah. Semoga kebaikan ayah dan emak mampu kami teruskan dan kami lanjutkan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang menyaksikan juga teman-teman semuanya yang sudah ditinggal dengan orang tua mendapatkan juga diijabah juga doa-doanya pada orang tuanya dan diberikan kehidupan yang luar biasa di jalan Allah tentunya. Dan terima kasih waktunya datang ke sini. Masya Allah, banyak sekali hikmah dan ilmu yang kita dapatin hari ini dengan cara yang santai, dengan cara yang Masya Allah manusiawi gitu. Kita juga kadang bikin salah dan tahu bagaimana cara merespon yang terbaik. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.